Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5C HCI akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang analisis kebutuhan. Next. Next. Dengan 5 anggota. Muhammad Razak Nafal, Arifin Kemal, Muhammad Fajar Asdik, Prankasius Pionis, dan M. Hafiz Maulana. Next. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh keterlibatan UMKM, salah satunya pedagang keliling. Tapi sayangnya sangat sulit bagi pedagang mendapatkan pelanggan, seringnya berpindah-pindah tempat, bukan hanya menyulitkan pedagang, tapi juga bagi konsumen dalam mencari. Maka dengan ada aplikasi ini dapat membantu menyebarkan informasi dagangan dan memudahkan konsumen dalam menemukannya. Dan juga terdapat berbagai fitur dalam membantu pengguna dalam menggunakan aplikasi tersebut. Next. Metodologinya ada secondary research, pengamatan, dan wawancara. Next. Secondary research adalah penelitian yang menggunakan sumber data dari pihak luar, di mana nanti bahan penelitian akan menjadi sumber penelitian tambahan dan menjadi bahan evaluasi dalam penelitian. Next. Pengamatan. Pengamatan adalah kegiatan proses mengamati kegiatan yang sedang terjadi dalam waktu yang akan menjadi bahan penelitian. Dan terdapat beberapa metode dalam melakukan pengamatan. Next. Wawancara. Wawancara adalah proses kegiatan tanya jawab secara lisan untuk mengumpulkan dari si narasumber, di mana pada analisa kebutuhan ini wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dimana informasi itu akan menjadi bahan penelitian. Baik, sekian. Selanjutnya akan dibacakan oleh pada film kita masuk. Baik, terima kasih kepada Fajar. Saya akan melanjutkan presentasinya. Di temuan, ada 3 temuan yang kami temukan, yaitu pertama secondary research, identifikasi masalah, BMC, dan VPC. Secondary research, ada 2 hal yang kami temukan, yaitu 3 sumber aplikasi dan 3 sumber jurnal. Di aplikasi ada kaki 5. Aplikasi membantu pedagang kaki 5 dan pelanggan sekitar agar saling terhubung. Kaki 5 merupakan aplikasi yang membantu pedagang kaki 5 dari pelanggan sekitar agar saling terhubung. Aplikasi ini memungkinkan pedagang untuk membuat jadwal buka atau tutupnya dagangan, deskripsi dagangan yang dijual, dan lokasi cadangan. Aplikasi Grab Super App. Aplikasi Grab Super App adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pemesanan ojek, makanan, antar jemput barang, dan lainnya. Aplikasi ini memiliki misi untuk memajukan ekonomi di Asia Tenggara. Yang ketiga ada aplikasi kasir. Aplikasi kasir merupakan aplikasi kasir point of sale atau POS yang bisa membantu pedagang atau UMKM mencatat penjualan, mengelola produk, mengawasi stok, dan memantau laporan transaksi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan kepada Razak. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal. Jurnal yang pertama adalah jurnal mengenai aplikasi wisata kuliner kaki 5 berbasis Android. Penulisnya bernama Muhammad Sanwasih, di mana penjelasan singkatnya jurnal ini akan dibuat aplikasi berbasis Android untuk mempermudah mengetahui lokasi jajanan makanan kaki 5. Selanjutnya, jurnal kedua adalah aplikasi jual beli online produk usaha kecil dan menengah berbasis Android. Nama penulisnya ada Kasmawi, Diah Anggraini Fitri, Mansur, dan Widya Saputri. Penjelasan singkat, penelitian ini menghasilkan teknologi atau aplikasi jual beli online produk UMKM Bengkalis berbasis Android dengan menampilkan informasi tentang lokasi dan UMKM, lokasi dari UMKM dan produk-produk yang dihasilkan. Selanjutnya ada jurnal yang ketiga, yakni strategi layanan jasa GrabFood dalam meningkatkan minat jual beli makanan. Nama penulisnya adalah Umi Hafidoh, di mana penjelasan singkat mengenai jurnal ini adalah tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana strategi GrabFood dalam meningkatkan minat jual beli makanan.
mengkaji faktor-faktor yang mendukung dan menghambat jual beli pada aplikasi GrabFood dan fitur-fitur yang terdapat pada GrabFood. Selanjutnya adalah primary research. Gambar di sebelah ini merupakan gambar dari diagram level 1. Diagram level 1 ini merupakan affinity diagram yang berisi kumpulan affinity node yang didapatkan dari hasil wawancara dengan user. Affinity node tersebut dikelompokkan menjadi beberapa kelompok berdasarkan cakupan permasalahan dari aplikasi yang dirancang, yaitu antara pedagang keliling dan konsumen. Affinity diagram level 1 ini terdiri dari identitas, kendala, suasana tempat, pelayanan, dan solusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Prangkasius Pionis. Kepada Prangkasius Pionis kami Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya coba jelaskan terkait primary research. Jadi di sini ada tabel juga dan ada penjelasan di mana terkait dari diagram di level 2 ini, yaitu yang pertama affinity diagram yang telah dikelompokkan ke dalam level 2 itu uh, tentang pengelompokan level 2 membagi setiap cakupan masalah pada level 1. Yang pertama itu ada kelompok identitas yang berisi informasi dari suatu beberapa kelompok, yaitu nama, jenis kelamin, umur, jurusan, profesi, dan universitas. Dan untuk kelompok yang kedua di sini terkait sebuah informasi dari beberapa kelompok, masalah atau kendala yang dialami oleh pedagang maupun pelanggan, yaitu jadwal buka, antrian, lokasi, cuaca, masalah aplikasi, saingan, dan masalah internal. Slide berikutnya. Yang kedua yaitu untuk diagram level 2-nya itu di sini untuk kelompok suasana tempat, yaitu di sini berisi informasi dari beberapa kelompok, yaitu suasana lokasi, suasana cuaca, dan suasana pelanggan. Di sini untuk kelompok dia punya pelayanan itu berisi informasi tentang pelayanan yang diberikan baik dari pihak pedagang maupun konsumen. Dan pihak pedagang ini memberikan pelayanan apa saja untuk menarik pelanggan, dan bagaimana interaksi yang terjadi antara keduanya itu. Lalu pihak konsumen merasa bagaimana setelah berinteraksi dengan pedagang. Untuk kelompok solusi itu dibagi menjadi sumber informasi yang berisi tentang solusi apa saja yang diberikan untuk menyelesaikan kendala yang ada sebelumnya. Jadi di sini baik sistem yang diinginkan oleh kedua pihak, kelebihan lainnya dari pedagang yang membuat pedagang mereka berbeda dari yang lain, dan solusi lainnya itu dilakukan untuk menyelesaikan kendala-kendala di luar perkiraan. Seperti itu untuk yang berikutnya terkait FPC atau Value Proposition Canvas atau VPC adalah suatu model yang berbentuk kanvas digunakan untuk memetakan atau visualisasikan value proposition canvas dari produk atau bisnis antara pengembang dan customer. Jadi di sini value proposition canvas atau VPC sendiri dibagi menjadi dua bagian. Itu bagian customer segment, yang kedua bagian besar dari value proposition canvas ini itu dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pada value proposition terdapat bagian produk dan service gain, creator, dan pain relievers. Sedangkan pada bagian lainnya itu customer segment terdapat pada ada namanya customer segment, terdapat pada customer job, pains, dan games. Mungkin seterusnya dilanjut sama Bang Hafiz. Terima kasih Bang Krius Pionis. Selanjutnya saya akan bahas tentang VPC. Yang pertama ada VPC tentang pedagang. Pada bagian customer segment terdapat customer jobs, gains, dan pains. Customer job berisikan hal apa saja yang harus dilakukan oleh pedagang dari awal sampai akhir ketika melakukan aktivitas pedagang. Gains merupakan manfaat yang didapatkan oleh pedagang
dan pains merupakan kendala masalah yang terjadi ketika pedagang beraktivitas. Value proposition, polisikan produk, service, generator, dan pen reliever. Produk service merupakan penerima layanan, produk layanan yang disediakan terhadap permasalahan yang terjadi. Kemudian pada bagian gain, creators berisikan peningkatan manfaat yang akan didapatkan oleh pedagang. Dan pen reliever merupakan solusi yang bisa dilakukan oleh pedagang ketika menghadapi masalah atau kendala yang terjadi. Next. Rencana VPC pada pembeli. Pada bagian customer segment, terdapat customer job, gains, dan pains customer job. Berisikan hal apa saja yang harus dilakukan oleh konsumen ketika hendak membeli produk dari pedagang. Gains merupakan manfaat yang didapatkan pembeli ketika melakukan aktivitas jual beli. Dan pains merupakan kendala atau masalah yang terjadi ketika pembeli hendak melakukan aktivitas jual beli. Value proposition berisikan produk, service, gain creator, dan pain reliever. Produk service merupakan penerima layanan produk atau berisikan layanan yang disediakan terhadap permasalahan yang terjadi. Kemudian pada bagian gains creator berisikan peningkatan manfaat yang diharapkan akan didapatkan oleh pembeli, dan pen reliever merupakan solusi yang bisa dilakukan oleh pembeli ketika menghadapi masalah yang terjadi. Next. Selanjutnya itu tentang BMC. Gambar di atas merupakan gambar bisnis model kanvas, yaitu BMC ini digunakan untuk mendefinisikan serta mengkomunikasikan ide atau konsep bisnis ke dalam bentuk visual. Pada BMC ini sendiri terdapat beberapa poin di dalamnya, yaitu key partner, key aktivitas, key research, value proposition, customer relationship, channels, customer segment, cost structure, dan revenue streams. Key partner yang merupakan salah satu elemen yang terdapat dalam BMC yang berisikan mengenai daftar sumber daya di luar perusahaan yang diperlakukan untuk mencapai key aktivitas dan juga untuk menyampaikan value ke pelanggan. Next, selanjutnya itu tentang key partner. Key partner ialah perusahaan, daftar perusahaan atau masuk pihak eksternal lain yang mungkin diperlukan untuk mencapai key aktivitas bisnis dan memberikan value kepada pelanggan. Yang kedua itu key aktivitas. Key aktivitas merupakan sebuah elemen yang ada di dalam bisnis model kanvas yang menggambarkan mengenai semua aktivitas yang berkaitan dengan bisnis seperti penjualan, pemasaran, analisis data, dan distribusi pelanggan. Yang ketiga ada key research. Key research adalah daftar sumber daya yang sebaiknya dimiliki untuk mewujudkan value proposition. Next. Yang keempat ada value proposition, yaitu menjelaskan mengenai poin-poin ataupun nilai yang ditawarkan oleh suatu bisnis untuk segmen konsumennya. Dengan membuat value proposition, Anda dapat mengetahui apa saja manfaat yang diperoleh para konsumen saat menggunakan produk dan layanan Anda nantinya. Yang kelima ada customer relationship. Customer relationship menjelaskan bagaimana hubungan si user dengan memberi sistem tersebut, baik dari aspek mengetahui adanya sistem tersebut atau promosi, maupun dari aspek bagaimana mendapatkan sistem tersebut dan juga keuntungan serta kelebihan dari produk tersebut yang diberikan dari pengembang untuk user. Yang keenam ada channel. Channel menjelaskan cara manfaat tersebut dinikmati si user atau cara mendapatkan user atau pengguna. Next. Yang ketujuh ada customer segment. Customer segment merupakan target pasar yang dituju ketika produk dikeluarkan. Yang ke-8 ada cost structure. Cost structure merupakan biaya monitor operasi bisnis atau biaya yang harus dikeluarkan pada aspek apa saja agar produk yang diluncurkan dapat dikenal oleh publik. Yang ke-9 ada revenue streams. Revenue stream adalah cara bisnis pengembang mengubah value proposition atau solusi untuk masalah pelanggan menjadi keuntungan finansial. Atau dengan kata lain, cara pihak pengembang mendapatkan keuntungan finansial. Next. Ini saja yang bisa kami simpulkan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.